Kisah ini berawal dari seseorang yang bernama Laucin yang merantau bersama temannya untuk mencari pekerjaan. Setelah beberapa hari bekerja, temannya Laucin ini mati. Kemudian Laucin membawanya pulang untuk diberikan kepada sanak keluarganya. Karena takut ketahuan orang di sepanjang jalan, Laucin meminumkan anggur ke temannya yang mati itu untuk menyamarkan supaya terlihat seperti orang mabuk. Kemudian dia naik bis menuju ke kotanya yang lumayan jauh. Namun ketika bis berhenti karena penumpang mau buang air kecil, salah satu penumpang perempuan yang sedang buang air kecil melihat ke arah bis memergoki seorang laki-laki yang merupakan teman Laucin mengintipnya dari jendela bis. Merasa risih atas kelakuan laki-laki tersebut, dia lantas menanyakan kepada Laucin atas tindakannya tersebut. Laucin menyebutkan bahwa temannya tersebut sedang mabuk berat, tidak mungkin dia mengintipnya. Karena tidak percaya atas alasan Laucin itu, kemudian wanita itu bersikeras untuk melihatnya. Laucin meminta maaf dengan tulus sehingga para wanita tersebut luluh dengan Laucin. Di pertengahan jalan, bis yang ditumpangi mereka dihadang sekumpulan perampok. Kemudian perampok tersebut meminta uang, perhiasan, semua barang berharga yang dimiliki penumpang untuk diserahkan kepadanya. Ketika bos rampok tersebut menghampiri Laucin, Laucin kemudian memberitahukan bahwa uang yang ia pegang adalah uang pensiunan dari bosnya untuk temannya yang sudah mati di sampingnya. Bos rampok yang merasa terharu atas kisah tersebut, kemudian dia memberikan uang jarahannya dan meminta kepada seluruh penumpang untuk tidak mengambilnya kembali. Namun ketika para perampok tersebut turun dari bis, para penumpang mengambilnya kembali uang mereka yang ada di tangan Laucin. Dan sekarang para penumpang sudah tahu bahwa temannya Laucin bukan mabuk melainkan mati. Kemudian para penumpang mendesak untuk menurunkan mayat tersebut. Di sepanjang jalan, Laucin menggendongnya, dia kesulitan mendapatkan tumpangan lagi. Kemudian dia membaringkan temannya di jalan seolah-olah butuh bantuan. Akhirnya, seorang petani yang lewat di tempat tersebut dengan traktornya membantunya untuk membawanya ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Laucin menyuruh si petani untuk mendaftarkannya. Setelah si petani masuk, Laucin diam-diam menyelinap membawa jasad temannya. Kemudian dia menginap di terminal yang tidak jauh dari tempat tersebut. Ketika Laucin terlelap tidur, supir bus yang ada di terminal tersebut mengambil uangnya. Keesokan harinya, Laucin menanyakan uangnya ke supir yang ada di terminal. Tapi tidak ada satupun yang mengaku dan sempat mau terjadi pertengkaran. Laucin memilih mengalah tanpa ongkos sepeser pun. Dia menggendong temannya menuju ke rumah halamannya walaupun jaraknya masih cukup jauh. Dan tidak berselang lama, ada truk berhenti di dekatnya. Truk itu merupakan supir yang juga ada di terminal tersebut. Kemudian dia menceritakan kebenarannya kepada si supir, bahwa teman yang dibawanya sudah mati. Si supir memahaminya. Mereka berpisah di salah satu jalan yang tidak jauh dari tujuan mereka masing-masing. Dari kisah di atas, bisa diambil pelajaran bahwa perjuangan seorang teman sejati itu benar-benar ada. Jika kalian mempunyai pengalaman yang serupa, silakan ketik di kolom komentar.